sudah melihat setidaknya sedikit biografi mengenai Pangdam Cendrawasih, Pak Christian. Panjang ya? Panjang ya? Rekam jejaknya itu. Tapi begini, yang menarik saya, Rivi, ternyata pernah menjabat sebagai Kadispen Ya, TNI AD. Berarti sudah akrab lah bersama dengan kita. Lepas rindu lah dengan media begitu. Selamat pagi, Panglima. Selamat pagi, Pak Christian. Selamat pagi, Pak Arief, Ya. Winnie. Ya. Kapan tiba di Jakarta, Pak? Mengingat Papua ini kan butuh waktu yang panjang ya untuk Perjalanan menuju ke Jakarta. Betul, tiba kemarin sore. Tiba kemarin sore. Ya, perjalanan kan kurang lebih 6 jam ya dari Papua sampai ke Jakarta. Wow. Jet lag lagi ya. Jam 3 pagi Sudah berasa kayak di luar negeri, dari luar negeri dong Pak ya berarti. Pak Christian, pertanyaan singkat saja Pak mungkin ya untuk mengawal ini. Ini kan banyak sekali tadi rekam jejak Bapak begitu dan juga pernah berinteraksi juga dengan media intens ya, secara intens pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Tapi yang tertarik saya sebetulnya ingin mendalami ketika Bapak menjabat atau memegang peranan sebagai, tadi ini menyampaikan apa? Keamanan. Gakam Papua, Ops Gakam Papua. Itu kapan Pak tepatnya? Oh, saya dulu pada saat jadi Komandan Korem di Sorong. Ya, Sorong. Saya di sana sebagai Komandan Kolak Ops dalam rangka pengamanan objek vital nasional di PT Freeport Indonesia. Itu tahun berapa, Pak Christian? Itu tahun 2005 ya, 2006. Setidaknya dengan posisi Anda sekarang, berarti kan sudah mengetahui bagaimana gitu ya, Rivia, di Papua tersebut Anda membawai 2 wilayah, Papua dan juga Papua Barat. Berbicara mengenai Papua, Pak Pangdam, kita pasti berbicara mengenai keamanan yang sangat rawan terjadi di sana ya Pak ya, dan wilayahnya sangat luas. Kemudian juga kita mendengar di media banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk mengkoordinasikan, untuk mengamankan wilayah yang sangat luas ini, seperti apa koordinasinya bersama dengan pasukan TNI yang lain, Pak Pangdam? Iya, memang tugas pokok saya sebagai Panglima Kodam di sana itu secara normatif sama dengan kodam-kodam lain ya. Tapi memang ada kekhususan di sana. Yeah. Karena memang masih ada saudara-saudara kita yang masih beda paham dengan kita. Kadang mereka mengatakan mereka belum merdeka, tapi itu kelompok kecil saja sebenarnya ya. Tapi kalau kita tidak tangani secara baik, itu pun akan menjadi masalah terhadap kita dalam rangka membangun Papua, menjadi Papua yang diberkati, Papua yang sejahtera begitu. Bentuk-bentuk penanganan khusus Pak, bolehkah kita mungkin dijelaskan gitu loh, kepemimpinan Bapak di Cendrawasih dengan melakukan apa hal misalnya Pak? Apakah memang sampai bertemu dengan mereka? Iya, jadi kita memang menerapkan di sana, kita lebih mengedepankan soft power dibanding hard power. Atau istilahnya itu kita gunakan smart power, itu Bapak Kasat sering menyampaikan seperti itu. Pihak yang beda pandangan itu, kita tidak tempatkan mereka sebagai musuh. Tapi mereka kita tempatkan seperti saudara-saudara kita yang wajib kita ajak untuk kembali membangun Papua bersama-sama. Tapi dengan catatan, senjata harus diserahkan dong. Ya, jadi saya sering menyatakan di sana, kita boleh beda pandang, kenapa harus bermusuhan? Ya. Tapi tidak boleh ganggu rakyat. Tidak boleh bersenjata. Itu pasti saya tindak tegas, saya tumpas. Dengan cara seperti itu cukup mudah menerima pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman pasukan TNI sendiri, Pak Christian? Iya, kita komunikasikan ya. Jadi prajurit-prajurit kita di lapangan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat yakin bahwa di mana ada prajurit, mereka aman, nyaman. Jadi ada kita 3 tahapan yang kita lakukan di sana. Tahap pertama adalah bagaimana trust building, bagaimana masyarakat Papua itu semakin tinggi kepercayaannya bahwa tentara di sana tidak untuk menyakiti rakyat, tetapi melindungi rakyat. Sudah terbentukkah itu di tengah-tengah masyarakat mindset seperti itu Pak? Oh, harus terbentuk, dan itu sudah terbentuk. Buktinya sekarang, bila ada terjadi gangguan, masyarakat itu yang laporan kepada kita. Dan mencarinya TNI begitu ya? Kita hadapi mereka. Itu tahap pertama ya, trust building. Kemudian tahap kedua, kita penguatan trust building dan kita ajak stop konflik. Itu lewat pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, begitu. Dan ini sudah terjadi. Seperti Pak Gubernur, Pak Bupati sudah mulai ngajak mereka turun. Sudah tidak saatnya
Karena Pak Gubernur saja pun bilang sama saya, Pak Pangdam, ini kondisi Papua ini kita harus fokus pada kesejahteraan. Jadi sudah tidak usah berbicara konflik lagi. Iya. Sejak saya kecil katanya, ini Bapak Gubernur bilang. Waktu saya SMP, dikatakan besok mau merdeka. Saya SMA juga mau merdeka, sekarang saya gubernur. Mau merdeka apa lagi? Papua itu sudah merdeka. Iya. Jadi Pak Gubernur itu mengajak tingkatkan kesejahteraan ke sana. Beliau tidak berpikir masalah lain-lain. Beliau seorang anak koteka yang sangat berhasil dan sekarang fokus membangun kesejahteraan Pak Papua. Christian, satu hal juga yang masih saya ingin ketahui, Pak. Kalau kan masyarakat kan mengenal mereka nih kelompok bersenjata atau yang sering terindikasikan gitu menciptakan suasana yang tidak kondusif begitu ya di bumi Papua yang kita kenal dengan namanya Papua Merdeka begitu OPM. Ini masih eksis dan masih cukup besarkah Pak kelompok ini begitu, dan kalau kita boleh tahu tersebar mereka atau hanya terpusat di satu titik atau seperti apa, kita pengen dalami ini lagi lebih lanjut Pak. Usai jeda pariwara putih. Kami akan kembali saat. Gambar-gambar yang kami peroleh dari Kodam Cendrawasih ya, tempat di mana Pak Christian Zebua berdinas lah. Kalau misalnya mungkin saya ingin mengajak Pak Christian, Pangdam, untuk mengamati gambar ini seperti seakan-akan seperti kayak latihan ya Pak ya. Ini dilakukan di mana Pak dan rutinkah ini dilakukan? Ya, ini patroli perbatasan sebenarnya ini. Jadi mengecek pos-pos perbatasan. Kalau yang tadi itu memang latihan skillnya mereka begitu menghadapi teroris. Nah, ini mereka menyeberangi sungai ya, dan mereka harus sosialisasi juga dengan masyarakat. Iya. Sulit memang medannya di sana. Ya seperti ini ya Pak ya kalau kita lihat ya. Ya, sangat sulit. Ini masih bagus. Masih ada yang lebih parah Masih lagi daripada ini. lebih parah. Parahnya seperti apa, Pak Christian? Parahnya seperti apa? Rawa, masuk rawa, kemudian hutannya sangat lebat, begitu ya. Sulit untuk ditembus. Tapi tidak memang. mematahkan semangat teman-teman ya? Oh, itu tanggung jawab kita, jadi harus. Prajurit memang terlatih untuk itu. Mereka prajurit profesional. Pak, kalau kita ngeliat kan mereka latihan seakan-akan darat, ada juga di airnya begitu ya Pak ya. Kekuatan militer apa Pak yang dimiliki di Cendrawasih Pak? Let's say mungkin semacam Raiders kah atau apa? Ya, kita punya batalion Raider. Dan tidak hanya batalion Raider, batalion satuan kewilayahan pun harus mempunyai kemampuan itu. Karena memang medannya seperti, coba lihat saya punya Kowat ini, ya. ini kuat. Kowat. Itu mematahkan besi itu pada saat hari ulang tahun kita ya. Kita latih seru mereka banget memang. sih. Ya. Wih, ini bisa nggak tuh kayak gitu Pak? Kira-kira Bisa Winnie dong, nggak, bisa, Winnie? bisa. Belajar dulu di Papua sana. Oke, Ya. dilanjutkan Pak tadi Pak, kekuatan militer yang dimiliki Pak? Oh iya, mungkin sebelum itu saya sampaikan bahwa tahap ketiga tadi Oh iya, terputus itu tadi. merubah mindset, ya. Jadi setelah rakyat itu percaya dengan tentara, dia terlindungi, terbela, bahkan tentara ada yang korban untuk melindungi rakyat. Kemudian kesejahteraan juga maju karena pemerintah Otomatis, pusat, ya. pemerintah daerah juga program yang fokus, sinergi. Akhirnya kan pendidikan maju, kesejahteraan naik, kesehatan bagus. Akhirnya rakyat kan merasa, loh ternyata gue sudah merdeka begitu, Iya. kira-kira begitu. Jadi Tapi kan dengan sendirinya merubah bukan mindset. hanya di wilayah-wilayah perkotaan saja yang seperti ini. Misalkan kalau di Jayapura, oke lah, Ya. merupakan ibu kota. Kemudian di Timika, kemudian juga di kota-kota lainnya. Tapi untuk yang pedalaman juga seperti ini kan, Pak Christian? Sebentar. Bicara pedalaman, nah ini sepertinya seakan-akan sudah mewakili nih visual ini. Tadi saya melihat ada, suku Ya. Asmatnya juga ada. Nah, bisa Ada. Pak sambil dijelaskan juga ini mungkin. Ya, di pedalaman memang cukup memprihatinkan ya. Mereka pakai koteka dengan kondisi ekonomi mereka juga sangat terbatas. Justru itu sekarang kita lakukan. Iya. Ada kebijakan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk buka jalan lintas Papua sekarang. Untuk membuka daerah-daerah terisolir seperti tadi. Jadi kita harapkan ke depan akan meningkat semua ya, pendidikannya baik, harganya mulai murah begitu. Itu yang saya katakan tadi, itu harus terbangun sehingga mereka merasa memang dia setara dengan yang sudah di kota dan dia merasa merdeka. Baik Pak, satu hal juga Pak, kami sering kan namanya kami kan wartawan, memberitakan apa yang terjadi di Papua. Kita sering mengenal apa perang antar suku itu loh Pak. Ya, betul. Perang antar suku memang masih ada di sana ya. Itu tidak bisa satu dihindari masalah ya Pak juga. ya? Kita coba lihat masalahnya sekarang. Jadi setelah saya pelajari masalahnya memang
kembali lagi kepada masalah kesejahteraan. Jadi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya itu rata-rata memang sangat kecil, sehingga mereka malah lebih asik melakukan perang suku Pak, begitu. gesekan itu paling gampang terjadi ya Pak? Iya, paling gampang. Tapi semakin lama kan semakin berkurang, itu perlu proses ya. Tadi dikatakan tentang kekuatan bersenjata di sana ya. Sebenarnya mereka itu lebih pada kriminal bersenjata sebenarnya. Yang terjadi di puncak, misalnya di Mulia yang sering masuk televisi, prajurit saya melumpuhkan OPM, merebut senjatanya OPM, begitu. Kadang-kadang prajurit saya juga tertembak dan sebagainya. Itu sekali lagi itu lebih pada kejahatan bersenjata. Nah, menyambung tadi pernyataan Bapak mengenai OPM seperti itu, Pak. Bagaimana sekarang dengan kelompok OPM ini? Pengaruhnya terhadap masyarakat di sana juga seperti apa, Pak Christian? Kalau saya berbicara jujur ya, masyarakat sekitar tuh takut. Karena mereka datang ke kampung, minta bahan makanan, bahkan memaksa. Malah ada anak perempuannya dibawa lari ke hutan. Begitu. Tujuannya Pak? Ya, dia kan butuh perempuan. Dia butuh makan. Betul. Nah, sehingga prajurit saya melumpuhkan OPM semata-mata bukan karena benci atau dendam, tapi melindungi rakyat. Nah, ini yang untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentara itu di sana melumpuhkan, merebut senjata bukan karena benci, bukan karena dendam, melindungi rakyat. Baik. Jadi kita tidak ada operasi militer di sana, misalnya menyerang suatu daerah, tidak ada. Artinya memang masyarakatnya juga yang terganggu ya dengan adanya praktek-praktek sangat terganggu. Itu, ya, Pak? Jadi sampai bulan April ini kita sudah lumpuhkan 10 mereka ya. Kita rebut senjata kita sudah dapat sekitar 28 pucuk ya. Senjata itu dapatnya dari mana ya Pak? Merebut. Ya, itu hasil rampasan. Ada juga mungkin datang dari Papua Nugini ya, saudaranya dari Papua Nugini, mungkin ada dari luar. Itu yang sekarang kita coba hambat itu. Pak Christian, ini juga mengacu pada gelaran yang saat ini kita akan menghadapinya, yaitu Pilpres begitu. Sempat saya membaca berita pada saat menjelang Pileg kemarin, Pak Christian sendiri mengakui bahwa ada pihak yang mengancam untuk menggagalkan Pileg. Laporan Anda ke Kasat ya waktu itu ya Pak ya. Dan memang tidak terbukti karena Pileg kemarin berjalan aman di Papua. Lalu untuk Pilpres nanti ini seperti apa operasi pengamanannya Pak? Kita sudah siapkan itu, khususnya kita kerjasama dengan pihak kepolisian ya, dengan Pak Tito itu, beliau juga sangat baik, hebat, begitu kita kerjasama. Sekarang kita sudah lakukan kegiatan-kegiatan cipta kondisi agar masyarakat itu melaksanakan itu secara baik, kita harapkan seperti itu. Dan kita coba lakukan tindakan-tindakan pencegahan agar gangguan-gangguan itu tidak terjadi. Ya, sekarang kan kita mapping di sana. Kira-kira gangguan di mana? Kalau itu satu organisasi, kita mapping siapa pemimpinnya, di mana masa militannya. Kalau pemimpinnya kita coba pengaruhi atau kita ajak memberi pemahaman lewat intelijen, lewat pendekatan agama, budaya dan kesetaraan. Sedangkan masa militannya kita coba hancurkan itu melalui pembinaan teritorial, pendekatan kemanusiaan, yang pada akhirnya mereka melihat loh, ternyata tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Ini terus kita lakukan, tidak pernah berhenti melakukan. Pak Christian, saya ingin lebih dalam lagi ya Pak ya, bicara yang potensi-potensi gangguan ini Pak, itu munculnya memang dari kelompok bersenjata yang memang sudah ada, eksis selama ini, atau memang dari unsur politiknya juga begitu Pak, partai-partai politiknya juga begitu Pak? Ya, memang ini tidak bisa dilepas. Walaupun sampai sekarang mereka tidak kuat hubungannya, karena yang bersenjata sendiri di atas merasa bahwa loh saya capek-capek kok, tapi yang politik di bawah kok dapat jabatan dan sebagainya. Jadi memang agak kurang klop. Dan saya kira saudara-saudara kita yang masih pegang senjata di atas harus cepat ambil sikap untuk membangun Papua. Stop konflik, Papua pasti maju. Sedangkan yang politik pun silakanlah, tetapi jangan ajak masyarakat atau mempengaruhi masyarakat dengan informasi-informasi yang salah. Sehingga masyarakat biarkanlah mereka bekerja, berpendidikan yang baik, kesejahteraannya bisa meningkat. Ini kita kawal begitu. Tentara di sana mendampingi mereka, baik itu mendampingkan masalah pertanian, perikanan, peternakan, bahkan prajurit kita banyak loh. Secara jumlah Pak Christian? Jadi guru di lapangan. Betul, kami juga mendengar hal tersebut gitu loh. Secara jumlah, personil
masih cukup memadai saat ini untuk menghadapi kelompok bersenjata ini? Sangat memadai. Personil saya Pak itu 16.000 Atau bahkan lebih dari itu? prajurit. Saya katakan bahwa mereka yang bersenjata ini tidak sebanding lah. Mereka kan saudara kita, bukan musuh kita. Iya. Kalau musuh kita habis, dia cepat saya buat habis. Saya katakan habis. Iya. Tapi mereka saudara kita yang harus kita ajak terus. Jangan bosan kita mengajak. Kecuali dia berbuat sesuatu yang mengancam, terpaksa kita tindak tegas dan keras. Kita tidak bisa tolerir itu. Ya. Baik. Semoga saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur menyaksikan acara kita pagi hari ini, Rifki. Iya, betul. Sudah ada jaminan pagi ini oleh Pangdam Cendrawasih, khususnya mungkin Iya. yang akan menciptakan situasi yang lebih damai, lebih aman lagi di bumi Papua, begitu ya Pak ya? Dan khususnya menghadapi pesta demokrasi pemilihan presiden Iya. yang akan datang ini, begitu. Terima kasih Pak Christian Zebio sudah sharing bersama kami. Setidaknya kita bisa terbuka ya mengenai kondisi Papua saat ini. Langsung segera balik ya Pak kabarnya, Pak? Iya, betul. Malam ini akan balik segera. Ada karena agenda besok juga nanti kegiatan. di Ada Kodam kegiatan. terkait ulang tahun. Ya. Selamat ulang tahun kalau gitu Pak. Baik, terima Selamat kasih tahun, Pak Pak, Arif, untuk Kodam. Mbak Weni. Semoga sukses Terima ya, Pak, kasih ya. seluruh pemirsa. Mari kita bangun Papua menjadi Papua yang aman, sejahtera, dan diberkati Tuhan. Khususnya saudara saya orang Papua. Amin. Baik yang ada di Jakarta maupun di daerah. Mantap. Mari kita berdoa. Amin. Papua diberkati. Ya. Aman, sejahtera. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Sudah Majen ada TNI Christian Zebua. narasumber kami lainnya dengan topik yang Berbeda tentunya. masih